Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin dan tadi pagi ya, kita tidak ada data penting. So, untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Untuk BTC sendiri, ya BTC itu sempat tadi cukup cukup fantastis nih. Dia sempat rally sampai ke 84.000. Hati-hati, jangan ke bawah FOMO. Ya, kita sudah bahas di DCWT sesi pertama tadi. Saat terjadi dump yang cukup signifikan, apalagi di weekly kita bisa lihat di sini ya, BTC ngedump 14,39%. Seringkali terjadi relief rally. Nah, apalagi ini ditambah dengan statistik BSB ya, dimana kalau jebol dari BSB seringkali membuat lower low. Begitu, bahkan bukan seringkali, itu 90 something persen ya, di atas dari 95% akan membuat lower low. Nah, jadi hati-hati jangan sampai ke bawah FOMO, bahkan kalau sampai nge-pump ke BSB. Karena kita sudah bahas di DCWT sesi pertama ya, itu seringkali terjadi saat dia weekly close di bawah, dia akan retest lagi ke BSB sebagai resisten. Walaupun tembus pun, sekali lagi, resiko lower low-nya cukup besar. Begitu. Jadi jangan sampai ke bawah FOMO, itu aja ya. Mau DCA boleh, tapi jangan sampai kepikiran yang aneh-aneh. Begitu, market udah lagi serem, jangan tambah-tambah risiko sendiri. Begitu ya. Buat yang pengen lebih tahu detailnya, gue udah jelasin lebih panjang lebar di DCWT sesi pertama mengenai statistik kalau jebol dari BSB. Buat lo yang penasaran, silahkan boleh nonton ke DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam setengah 12 siang tadi ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD dia mulai mantul di struktur ya, dan juga EMA20 ya. Ya kalau bukan mantul tapi mulai retest, bukan mantul ya. Mulai retest di EMA20 dan struktur. Kalau sampai dia mantul, lanjut lagi ke atas higher high, semoga dalam kondisi Bitcoin rally karena ya kita sudah bahas dari kemarin ya, kalau Bitcoin yang kondisinya koreksi atau bahkan ngedam dan BTCD meningkat, di situ pemilik altcoin semua menderita begitu, dan tentunya ya gue nggak pengen ada yang menderita. So ya semoga sih seperti itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen pertama. Wow, thank you, ini super thanks paling gede nih ya dari Bro Bastian Tomali ya. Thank you sekali lagi, super thanks. Lalu lu yang menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI, karena lu udah tahu ya, di TCI tidak ada konten berbayar, tidak ada grup VIP ya. Jadi semuanya itu sukarela begitu. Jadi bagi lu yang menggunakan link referral, memberikan super thanks, itu sekali lagi sangat membantu perkembangan dari TCI. Thank you untuk Bro Bastian ya. Thanks. Bang, nanya dong, apa sudah pernah dibahas koin MPERP BTC USD? Untuk Bitcoin spot holder yang mau trading, saya research lebih aman pakai fitur derivatif itu daripada future PERP BTC USDT. Karena long term goal saya ingin akumulasi atau ternak Bitcoin yang sudah saya pegang sekarang ini. Sebenarnya kalau ngomongin koin MPERP, ya bener sih, ada untungnya tuh bisa kayak double karena lu settlementnya juga di BTC. Kalau lu settlement di USDT kan misalkan nih BTC-nya naik, in theory ya marginnya ya, instead of USDT kan kalau lu pegangnya BTC berarti kayak double profit begitu ya. I can get that. But at the same time, kalau menggunakan koin M ini, in general resiko lu pun akan meningkat. Karena apa? Lu settlementnya di satu aset yang volatile begitu. Nah, volatility itu bisa membuat lu lebih gampang liquid. Nah, itu yang harus dipertimbangkan gitu ya saat lu menggunakan koin M. Makanya kenapa orang lebih favorit pakai USDTM begitu. Tapi bener, in theory itu bisa lebih profit begitu. Kalau lebih aman dari resiko ya, kalau dari resiko kita trading satu arah ini ya, kalau kita ya ini ya, bukan antara kita mungkin delta positif atau delta negatif begitu ya. Aduh tuh termnya option ya, itu rada repot ya. Jadi pokoknya gini, kalau lu berharap profit dari nge-short atau nge-long gitu saat ada pergerakan, nah itu resikonya lebih besar di koin M karena lu menggunakan margin aset yang volatile begitu ya. Karena long term goal saya ingin akumulasi atau ternak Bitcoin yang sudah saya pegang sekarang ini. Daripada harus pegang USDT untuk untuk future perp trading. Soalnya jadi super long term bullish Bitcoin gara-gara SBR kemarin. Juga kalau pakai koin M perp BTC USDT bisa posisi delta neutral. Wah ya bener bisa delta neutral ya. Tapi sebenarnya gini, delta neutral tuh nggak harus pakai koin M. Lu pakai USDT M juga bisa. Tapi kalau lu pakai koin M,
lu dapat profit dari funding rate-nya double begitu karena settlement-nya menggunakan BTC juga begitu ya. Intinya berusaha tutup mata value di rupiah untung atau rugi tapi jumlah in Bitcoin bisa nambah sedikit-sedikit. FYI saya selama ini Bitcoin holder aja DCA sejak 2023, sejak longsor awal Februari kemarin jadi mikir keras bagaimana cara menernakan Bitcoin saya. Thanks in advance. Wah, ini pertanyaan yang lebih advance ya. Ini kayak salah satu pertanyaan paling advance dan teknis untuk ini ya, untuk spesifiknya untuk trade-nya ya. Jadi gini, kalau lu ngomongin delta neutral ya, itu sebenarnya sekali lagi seperti yang gue tadi sudah bilang ya, pakai USDT M pun bisa. Nah, tapi kalau lu pakai koin M dan lu marginnya juga BTC, itu bisa double-double ya. Lu tuh basically mencari profit dari funding rate kan. Karena kalau delta neutral itu lu tidak berharap profit dari posisi short atau long yang lu buka itu bukan itu main profit lu bukan di situ tapi dari funding rates. Jadi lu kayak nge-hedge posisi kan. Lu punya posisi spot di Bitcoin. Nah, lu buka posisi kebalikannya berarti ya lu short lah ya. Lu short and then dari situ lu dapat selisih funding rates lah begitu kasarnya. Itu in theory bener dan gue pernah pakai konsep ini tapi bukan di crypto. Dulu gue pakai konsep ini di forex. Banyak yang main seperti itu juga, main delta neutral dan di option. Tapi jujur gue di option sedikit pusing ya. Jadi gue lebih ujung-ujungnya dulu delta neutralnya ngambilnya di ya udah forex biasa aja begitu. Tapi gue ngerti konsepnya ya. Nah, ini terlihat seperti kayak nggak ada resiko dan gue pun lu berpikir seperti itu. Tetapi hati-hati ada beberapa resiko. Yang pertama adalah resiko mengenai yaitu ya, lu pakai koin M. Kalau koin M tuh berarti saat lu menggunakan margin dari aset yang volatile seperti BTC ya. Nah, itu akan menambah resiko untuk lu terlikuidasi begitu ya. Itu yang pertama, inherently memang seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah mungkin resiko eksekusinya. Waktu eksekusinya itu kalau exchangernya mungkin lagi nggak pas atau gimana gitu ya, ada error sedikit, itu nggak jadi neutral. Itu pernah terjadi. Harusnya delta neutral, tapi gara-gara eksekusinya salah, jadi nggak neutral dan ujung-ujungnya ya boncos begitu ya. Boleh dicoba ya, silakan aja boleh dicoba, tapi jangan terlalu gede dulu begitu ya, jangan terlalu gede dulu. Tujuannya buat testing aja dulu. Kalau ternyata lu nyaman dengan cara itu, monggo silahkan. Tapi sekali lagi, itu bukan cara yang jadi kayak pasif ya. Terdengarnya kerasanya bakal jadi kayak pasif. Wah, tinggal lu taruh gini, nanti nge-hedge otomatis, tenang. Nggak akan mungkin begini begitu. Kalau sampai ke liquid, lu ketutup sama, bukan ke liquid. Misalkan harganya lanjut lagi turun, posisi spot lu ketahan nih. Misalkan sama posisi short lu, yang jadiin dia jadi delta neutral. Yes, in theory seperti itu, tapi kadang-kadang ada slippage tertentu yang jadi resiko tersembunyi begitu ya. Untungnya waktu gue coba-coba sih gue nggak kena, tapi ada teman gue dulu yang kena ya, kena slippage-nya lah gitu ya. Jadi ya kalau mau coba monggo, tapi hati-hati gitu. Ada resiko yang kadang-kadang suka kita nggak pikirin dulu. Hokinya dulu gue nggak kena, makanya udah setelah dari itu gue putusin gue kayaknya nggak deh, malas lah ya, gue malas. Jadi ya udah aja akumulasi jangka panjang begitu. Tapi ini memang satu taktik yang sering kali dipakai oleh para trader. Dan biasanya bukan trader yang baru-baru, ini biasanya trader yang udah lumayan senior gitu ya. Tapi ya balik lagi cocok-cocokan sih, sampai sekarang masih ada juga temen gue yang main kayak gini gitu. Dia nyari funding rates begitu ya kasarnya kalau di crypto. Kalau di forex dulu apa namanya gue lupa. Ya pokoknya ada juga yang sejenis seperti itu. Dia mencari delta netral dan ngambil dari fee-nya lah gitu kasarnya ya. Oke, ini pertanyaan yang cukup advance ya. Buat newbies udah jangan coba-coba. Untuk newbies jangan coba-coba. Takutnya salah hitung hancur ya. Next. Dari Marksman Gaming. Bang, udah aku share channelmu ke temanku. Soalnya dia penasaran cara analisis trading. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mantap. Ini namanya tabur tuai ya. Keren. Thank you. Next. Wah, oke. Dari Wonder Tone Audio ya, temen gue banyak yang nyemplung di koin-koin meme laknat. Oke, koin-koin meme laknat dan mereka all in. Udah pada gue bilangin kalau itu sama aja bunuh diri, tapi gue malah diserang balik, dicibir, digoblok-goblokin katanya ya. Waduh, kok kayak kenal ya caranya kayak gitu ya. Mereka sangat percaya banget dengan narasi pensiun dini dengan meme. Gila, gila.
Gila sih jujurnya ya. Dukun-dukun meme semakin merajalela di YouTube. Dan menurut gua udah masuk kategori meresahkan. Bahkan ada yang sampai ritual mistis biar koin. Serius, ritual mistis pakai ini gitu, pakai menyan gitu ya. Wah gila, benar-benar dukun sesungguhnya ya. Biar ngepam katanya pakai ini ya, ritual mistis. Gila. Kasihan orang-orang yang baru masuk kripto tapi langsung ke doktrin logika sampah mereka. Semoga channel ini nggak berhenti buat edukasi. Nggak, kita akan terus edukasi ya. Ya gini, yang penting lu udah mencoba. Lu udah mencoba untuk membawa teman-teman lu ke jalan yang lebih tepat, gitu, yang lebih benar, yang lebih pakai logika. Tapi ya kadang-kadang susah bro. Memang ada orang yang udah dari sananya tuh mindsetnya mindset judi. Gitu. Hidup pun kayak judi. Ada loh orang yang kayak gitu. Hidup tuh kayak judi aja. Hajar aja, coba dulu ya, coba dulu. Antara berhasil kalau nggak hancur sekalian. Dan ya hidupnya gitu kayak roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun ya. Ya kalau ada orang yang seperti itu ya kadang-kadang susah. Memang ada yang udah ketagihan dengan adrenalinnya mungkin gitu. Nah, ya sudah, yang penting lu sudah mencoba untuk memberikan mereka solusi gitu ya. Kalau mereka nggak mau ya sudah, biarkan saja. Nah, kalau merasakan ya susah juga sih karena memang dukun-dukun meme ini mengambil market yang cukup besar. Di Indonesia banyak sekali orang-orang yang memang suka berjudi sebenarnya, walaupun kita adalah negara yang sebenarnya beragama dan sangat dilarang berjudi ya. Mau di Islam, mau di Kristen itu dilarang berjudi ya. At least sih yang benar ya. Tapi pada faktanya judul kan gila-gilaan juga. Jadi ya sulit lah ya, sulit. Yang penting apa? Yang penting kita udah berusaha dan jangan sampai kita terpengaruh. Kadang-kadang kalau kita diserang terus, di gaslight terus ya kita malah ke bawah. Nah, kalau lu teman-teman tongkrongan lu banyaknya kayak gini, mendingan gak usah ngobrolin kripto sama mereka. Jadi biar lu nggak dapet sampah di otak begitu. Kasihan filter lu capek dipakai buat ngefilter terus sampah-sampah begitu ya. Next. Dari Mr. 88811 ya. Bang, apakah catching a falling knife itu pasti terjadi? Atau bisa tiba-tiba dia ngepam? Butuh saran, terima kasih. Nggak ada yang nggak mungkin, begitu ya. Bisa aja, apapun bisa terjadi. Yang penting gini ya, balik lagi ke mindset awal kita yang mendasarnya. Kita harus mikirnya bukan kalau bisa positif. Gimana kalau sampai tidak sesuai harapan kita, gitu dulu. Mikirin lu resiko. Kalau lu siap dengan resikonya, kan contoh paling nyata dari catching a falling knife itu Manta ya di cycle ini. Ini contoh yang paling menyakitkan di cycle ini ya. Minusnya sekarang tuh udah sampai ke berapa nih? Waduh, salah klik. Ini minusnya tuh dari all time high dia sampai ke sekarang tuh udah 93% begitu. Dan ya ini literally terjadi ya, udah nggak ada lagi perlawanan sejak dia jebol dari semua struktur dia. Dan benar-benar catching a falling knife begitu. Ya ngepam nggak? Ini ngepam dong. Ini gila loh. Ini ngepam berapa persen? 135%. Banyak yang ngerasa bahwa iya udah nih, mantap balik ya. Banyak yang dulu di masa-masa ini, wah nih lihat nih November kita balik lagi ke all time high nih gara-gara Bitcoin waktu itu dapat momentum yang besar ya. Faktanya bener ngepam tapi lanjut lagi ke bawah. Begitu. Nah, kalau lu siap dengan resiko ini, ya monggo. Tapi kalau gua sih enggak. Begitu. Jadi sekali lagi harus benar nih mindsetnya. Kita harus lihat dulu resiko terburuknya, ya, senario terburuknya. Kalau lu siap dengan senario terburuknya, monggo. Kalau tidak siap, jangan. Begitu, ya. Next dari Normantan, Bang Toshi, yang kemarin komen BTC jelek gimana sekarang nasibnya ya? Altcoin, meme coin, apa masih is the best nggak ya? Ya enggak, kemungkinan besar sekarang maki-maki, begitu. Itu cycle-nya, ya. Ngapain beli BTC? Nggak akan kaya. Ini dong beli meme ABC. Ngapain punya BTC di Porto? Ya dulu ada yang begitu kan. Ya malah bangga. Gua nggak punya BTC. Bangga. Sekarang udah nggak mungkin bangga. Ya gila. Lihat aja posisinya gimana. Ya. BTC ngedam. Altcoins kemarin benar-benar masuk ke kerak neraka. Gitu loh. Nah itu lagi-lagi. Ya terjadi bukan karena bukan karena tebak-tebakan gua. Enggak. Karena memang belum ada liquidity-nya. QT memang seperti itu ya, dan itu ada dari cycle sebelumnya kok. Lu bisa lihat sendiri di cycle sebelumnya kayak apa ya, kita ambil contoh BNB lah gitu ya. BNB waktu di cycle kemarin ya, waktu masa-masa masih QT juga ya memble jelek gitu loh, kalah sama BTC gitu. Nah cuman perbedaannya cycle kemarin tuh masih lebih lumayan lah ya, QE-nya
nggak terlalu lama ya, posisi busuknya itu nggak terlalu lama jadi orang lupa. Nah kali ini posisi busuknya lama banget, sama apa namanya, sama BTCD-nya dihajar terus begitu ya. Ya gitu aja sih ya. Next. Wah, hati-hati ya, ini banyak scammer ya. Ini gue nggak mungkin hapusin satu persatu karena terlalu banyak ya. Gue juga ada kerjaan lain. Itu nggak mungkin. Harus bikin konten beberapa, ngapusin kayak beginian. Nggak bisa ya. Next dari Nisbar Channel. Sangat berguna banget Kotoshi. Sekarang jadi agenda wajib nontonin video Kotoshi setiap hari. Karena dari sekian channel cuma di sini yang selalu mengarahkan dengan baik dan benar. Wah, thank you ya. Tapi ya baik lagi, apa namanya, sangat pentingnya itu ditonton setiap hari begitu. Kenapa? Karena gini, orang banyak yang udahlah bang, buat apa sih? Ah lu ngomong juga itu aja. Ada yang ngomong kayak gitu dulu ya. Tapi udahnya apa? Itu orang yang sama bisa, aduh bang, gua salah nih bang, gua gini-begini. Loh, kok bisa salah? Katanya udah tahu ya. Iya bang, kebawa apa ya? Kebawa pengaruh buruk, kebawa dukun dan lain-lain. Gini ya, kebiasaan baik itu susah untuk di achieve, susah untuk dilakukan di kehidupan kita. Tapi kebiasaan buruk itu gampang banget masuk. Jadi makanya perlu pengulangan. Begitu ya. Lu udah ngerti pun butuh pengulangan. Lu lagi aduh bang, gimana nih bang ya, statistiknya gua tahu sih, cuman aduh stres nih ya. Tapi diingatkan lagi secara visual DDCWT. Nah itu bisa sangat membantu. Begitu ya. Dan apa, mengarahkan dengan baik dan benar sih ya. Tentunya ya gua sebisa mungkin terus membantu dengan ya mencoba untuk mengarahkan dengan baik dan benar. Begitu. Tapi ya at the end of the day, itu balik lagi ke orang-orangnya. Begitu. Orang-orangnya siap nggak untuk melakukan yang kita sudah sering bahas di sini. Karena kalau nggak dilakukan juga sama aja bohong. Begitu ya. Mantap. Next. Wah. Next. Waduh, sedikit nge-lag ya. Oke, dari Hansen Jaja ya. Hanya di channel Mak Toshi, tabur tuai sistem. Market kripto sedang pendarahan, hati tetap tenang dan pikiran terkontrol. Lagi-lagi ciri-ciri klasik dari orang-orang yang sudah mengerti cara berpikir TCI. Mau naik, mau turun, santai ya. Emosi terkontrol, hati tenang. Ya mantap. Dan ya lagi-lagi tabur tuai, ayo terus dilakukan ya. Tabur tuai ini bukan ngomongin kayak kita harus nyumbang ke siapa, bukan nggak. Lu bisa berbagi aja konten kita aja, itu mau konten kita atau konten-konten lain yang benar-benar bermanfaat begitu ke teman-teman lu yang mungkin tertarik kripto. Jangan dikasih konten dukun gitu. Oke, mantap. Next dari Chill Vibes ya. Bang Toshi izin bertanya. Kalau kita masuk bear market, kita harus tetap DCA atau stop DCA. Terima kasih Bang Toshi. Tergantung lu trader, apakah lu trader atau long term investor. Begitu. Kalau lu trader sampai bahkan yang cukup panjang seperti kayak gua tuh sebenarnya masuknya bukan ke long term investor ya. Gua tuh masuknya lebih ke position trader begitu. Tapi banyak orang berpikir itu udah long term. Ya, position trader itu biasanya nge-hold bisa sampai 4 tahun. Begitu, satu business cycle. Nah, kalau lu sama-sama seperti gua position trader, ya kalau masuk ke bear market ya antara MA50 jebol ya rusak atau kuartal 4 kita TP ya udah beres. Begitu. Tapi kalau lu long term, Bang, gua buat 10 tahun ke depan, buat dana nikah gua, buat beli rumah atau apalah gitu ya. Nah, itu terus aja DCA. Begitu DCA, dan kadang-kadang ya kalau DCA murni ya, itu lebih baik udah lu nggak usah lihat harga itu kadang-kadang ya. Tapi sekali lagi itu hanya berlaku untuk Bitcoin dan untuk DCA murni ya. Kalau lu udah mulai ke alts itu nggak bisa ya. Lu nggak bisa dalam bear market terus DCA ya. Itu hancur. Banyak sekali yang hancur dan sudah coba di cycle sebelumnya ya. Kayak ada beberapa teman gua yang wah terus aja cicil nih X Infinity dulu. Nggak tahu nih zaman sekarang tahu nggak X Infinity ya. Dulu nge-hype banget. Wih ini pasti masa depannya kan luar biasa nih. Terus DCA. Sekarang nggak kejemput-jemput DCA-nya. Nah jadi sekali lagi kalau lu mau terus DCA jangka panjang cuma bisa di BTC. Arguably ETH mungkin bisa, tapi itu pun resikonya lebih besar gitu ya. Next dari Restu Rizal. Buat yang sering dibanting bandar IHSG, rasanya sudah seperti mati rasa lihat kondisi seperti ini. Ya, ini ya si IHSG ini lumayan ini juga ya. Double kena urusan di dalam negeri,
kena juga investor pada cabut, kena juga urusan itu urusan si Trump kemarin aneh-aneh, katanya IHSG juga turun ya. Gue jujurnya nggak terlalu merhatiin ya. Ya tapi sekali lagi ini mematahkan satu mitos bahwa ini cuma kripto yang hancur. Enggak, semua hancur, makro berantakan begitu ya. Dan ya lama-lama mati rasa, ada benernya sih, lama-lama mati rasa ya kalau udah kelamaan di market. Nah tapi ya selama lu berpikirnya jangka panjang sih ya cenderung profit lagi ujung-ujungnya begitu ya. Next dari Reni apa ini? Renia inilah pokoknya ya. Om Toshi, kalau dapat 2 weekly close BTC posisi minus nggak ditutup untuk long term jika jangka panjang gimana? Apakah bisa habis saldonya? Kalau spot enggak ya, tapi ini kalau lu ngomong long tuh maksudnya gini. Kadang-kadang ada orang suka berpikir long itu bullish gitu enggak ya, tapi kalau lu ngomong posisi long tuh berarti futures bisa dengan gampang bahkan. Ya lu tinggal cek aja posisi long lu, harga likuidasinya di mana. Begitu ya. Kalau harga likuidasinya dekat ya sudah, sampai situ ketutup posisinya ya dan habis saldonya begitu ya. Thank you untuk Bro Aina ya. Basically coba kita baca ya, setidaknya pasang SL. Ya oke lah, kurang lebih sama ya. Kalau ini posisi futures ya nggak bisa begitu. Tapi kalau spot ya lu hold sampai cycle selanjutnya ya nggak masalah begitu ya. Next dari Ayung Syahrul. Bang Toshi, gua pertama masuk kripto di Desember 2024. Awal masuk karena FOMO. Wah, masuk ke BTC awal 10 juta di harga 98.000. Terus naik ke 100 ribuan, di situ beli lagi 5 juta. Terus turun lagi ke harga 95.000, terus all in 25 juta. Waduh, all in ya. Di harga 95.000. Sekarang turun 80 ribuan, mau DCA duit dingin udah habis. Terakhir serok di 88.000 dan 85.000, 1 jutaan. Sekarang mau serok cuma gigit jari dan porto merah merona. Sedikit gemetar juga ini ya. Total min udah 13 jutaan per hari ini. Porto 85% BTC, 15% alts. Apakah dalam waktu dekat 1-2 bulan akan kembali ke all time high? Wah, kita nggak bisa ngomong 1-2 bulan bakal balik kemana. Itu kita nggak ada yang pernah bisa tahu ya. Tapi gini, kesalahan pertamanya adalah lu all in dan ini pelurunya nggak seragam begitu. Kita udah sering bahas bahwa kalau lu ada duit dingin itu langsung dipecah gitu. Misalkan ya di sini lu bilang ada duit 25 juta, ada 5 juta, anggaplah lu punya duit 50 juta gitu ya, itu langsung pecah jadi berapa peluru. Nah tergantung lo, minimal bagi 10, lebih bagus lagi lebih banyak, apalagi kalau dananya makin gede itu sebisa mungkin dipecah lebih banyak begitu. Kita anggap misalkan lu punya dana, biar gampang aja ya, lu punya dana misalkan 10 juta. Nah lu bagi 10 berarti per sekali nembak itu 1 juta. Nah, kalau dibagi lebih gede lagi misalkan 20, ya berarti per sekian nembak 500.000. Kalau lu pecah-pecah seperti ini, lu DCA nih misalkan, kemarin di 88, di 85, tapi sejuta-sejuta, ini nggak akan kekejar sama lu yang all in di 25 juta di harga 95.000. Begitu. Itu susah banget untuk ngejar DCA-nya. Bukan DCA. Lu susah banget DCA-nya untuk bisa menurunkan harga rata-rata lu karena lu gede di satu titik. Begitu. Ya, jadi ya mungkin saran pertama. Selanjutnya, duit dingin, ya misalkan lu udah ada dapat gaji, dapat bonus atau apapun juga, dapat warisan gitu ya, itu langsung dipecah jadi peluru yang seragam per sekali nembak berapa, begitu ya. Terus ya lagi-lagi 1-2 bulan kita nggak pernah bisa tahu gitu ya. Yang pasti adalah catatannya EMA 50. Kalau EMA 50 itu jebol, 2 weekly close di bawah dari EMA 50 seperti penjelasan di DCWT yang lu komen di sini, ya lu bisa lihat lagi di video yang sebelumnya lu komen. Ya udah tutup posisi. Suka nggak suka seperti itu kalau gua ya. Kalau lu mau hold jangka panjang ya boleh, monggo silahkan. Itu nggak masalah ya. Tapi di BTC aja, jangan di alts. Kalau altsnya sih udah lebih baik tutup aja semua. Begitu ya kalau alts. Kalau BTC lu memutuskan untuk nggak apa-apa deh bang, gua biarin aja ya, gua biarin nanti siapa tahu kejemput di cycle selanjutnya. Itu boleh-boleh aja gitu ya. Ini ada lanjutannya sedikit ya. Kata dukun sebelah tahun ini akan ada 4 super cycle jadi all in. Wah, sekarang ngerti kenapa all in-nya ya. Turun ke 80k, kemarin ke 70k nggak bisa tidur. Salam tabur tuai. Nah, ya ini dia makanya ya, kadang-kadang dukun tuh memang bangke, ya memang bangke. Wah, ngomong begini begitu bakal ngepam. Jualan harapan gitu loh, jualan harapan biar ya mungkin banyaknya ujung-ujung buat kelasnya lagi sih ya. Nanti dia spill ini spill itu ya. Ya tapi banyak orang jadi all in gitu. Nah kalau udah all in seperti ini ya jadi susah ngebenerinnya sebenarnya ya. Ya sudahlah, yang penting ini duit dingin kan ya, duit dingin. Kalau duit dingin harusnya lebih tenang begitu ya.
Ya tinggal penentuannya nanti sih di MA50. Kalau sampai jebol 2 weekly close, ya open dan close lah lebih tepatnya ya, weekly close dan open di bawah dari MA50, udah itu tamat. Ya, itu pertimbangkan untuk tutup semua posisi. Kecuali lu mau benar-benar ya seperti yang tadi gue udah bilang ya, kecuali lu mau benar-benar untuk jangka panjang, BTC aja boleh di hold, alts tutup aja ya. Oke. Next dari Galih Fitara. Betul sekali, tak benar itu. Di saat orang udah mulai maki-maki, lelah dan sebagainya, maka disitulah BTC terbang. Pengalaman yang sudah-sudah dan disitulah orang yang maki-maki nyesel karena udah pada CL. Yes, ya ini gimana ya? Gue nggak bisa bilang ini menjadi satu indikator ya, tetapi atmosfernya itu sangat mirip dari masa ke masa gitu. Jadi makanya yang seperti gue bilang di sini ya, makin banyak yang putus asa, makin banyak orang yang udah nyerah, maki-maki market tuh gue malah sedikit excited. Tuh gue excited karena apa? Wah, ini kalau udah atmosfernya super bearish, orang-orang udah pada nyerah tuh justru malah market biasa naik. Begitu. Ini gue analogikan tuh seperti kapal yang nggak mau terbang karena overweight. Overweightnya sama apa? Sama orang-orang yang over leverage dan crypto turis. Begitu. Jadi mereka mau buang-buang dulu tuh turis, mau buang dulu tuh para orang-orang over leverage, baru mau terbang. Begitu. Ya nggak tahu kenapa. Memang kayaknya market itu sadis ya. Memang sadis mungkin ya. Dia suka membuat orang tuh ancur-ancuran kerasanya begitu ya. Kenapa seperti itu ya nggak tahu. Atau ya mungkin memang dari awalnya dasarnya seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kalau gua sih tetap punya patokan. Patokannya MA50 gitu. Selama MA50 nggak jebol, MA50 masih menjadi support ya, tidak terjadi 2 weekly close di bawah dari MA50, ya gue tetap masih nunggu kuartal 4 begitu. As simple as that ya. Next, yang terakhir dari Bro Jonathan. Selalu bikin tenang, buat kita berpikir rasional dan mempersiapkan kita semua untuk segala macam possible scenario. As always, thank you Bang Toshi. You're welcome ya. Ya kita harus selalu siap dengan semua scenario begitu ya. Dengan kita siap dengan semua scenario, kita jadi tenang gitu ya. Ya kayak gini, gue langsung straightforwardnya ngomong, misalkan ya, ternyata untuk pertama kalinya ya sepanjang sejarah kita lebih cepat ya, cycle kali ini kecepatan turunnya ya, kecepatan masuk ke bear marketnya gitu. Gue udah siap kalau sampai itu terjadi, dan gue udah ngomong itu berkali-kali dari sebelum-sebelumnya begitu. Nah jadi ya kita tuh ya salah satu tugas utama kita selain dari ya 3 golden rules, 70-30 dan lain-lain adalah kita harus siap dengan 2 skenario minimal begitu ya. Dimana kalau sampai dia tidak sesuai dengan main skenario kita begitu. Dan kalau sampai amit-amit ini weekly close 2 kali di bawah dari M50, cycle ini tamat, gue masih profit begitu ya. Kenapa? Karena konsisten terus di CA. Nah kalau yang nggak konsisten, kadang-kadang aja belinya atau turun dikit CL ya, harga rata-ratanya kan hancur. Kalau harga rata-ratanya hancur, ya kemungkinan besar nggak profit begitu. Jadi ya at the end of the day, ada orang yang bisa mulai bareng-bareng kita, tapi kalau nggak konsisten dan tebak-tebakan, ya hancur lagi begitu. Banyak kok orang yang CL di sini, banyak sekali yang CL di sini gitu ya. Nah pertanyaannya, sebelum terjadi konfirmasi apakah akan banyak juga yang CL sekarang? Kemungkinan besar iya, karena history itu sering berulang lagi atau gini deh, jangan berulang lah, berirama lagi ya. Oke, beres ya untuk komen. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi long kita profit ya, retest 1, retest 2 di mana nih? Di 550,02 ya, kebuka posisi long, langsung kena juga di hari ini dan profit sebesar 3,32%. Not bad ya. Nah, untuk posisi spot ada di angka 550,02 dan 541,85. Next, kita masuk ke XRP. Untuk XRP, posisi long kita belum kena target TP. Ya, belum kena target TP di angka 2,27. Tapi sudah dapat posisi long ya. Kondisinya sekarang profit sebesar berapa nih ya? Sebesar, kayaknya lebih gede deh. Ya, 4% lah, 4%-an ya. Nah, kalau sampai kena di sini, target TP kita, wah, 8-an ya. 8%-an lebih. Not bad, not bad. Itu untuk posisi long di XRP. Kalau sampai besok jam 7 pagi masih di atas dari 2,0993 ya, berarti masih bisa dipertahankan posisi longnya ya. Untuk posisi spot di 2,093, sisanya di sama 200 ya. Next, SUI. Untuk SUI belakangan ini strukturnya lower low, lower high, lower low, lower high ya. Tapi sama-sama kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2,31. Walaupun sayangnya yang di sini kena cut loss ya. Yang kemarin buka di hari Minggu sayangnya kena cut loss. Nah, tapi udah ada setup lagi, retest 1, retest 2. Nah, posisi long kita yang hari ini ada di angka 2,4826 untuk target TP-nya ya. Posisi spot for now di 2,3107. Sisanya ya ada lagi sih struktur beberapa ya, kita coba cek di sini. Ini struktur resisten sebentar. Oke. Ini struktur resisten di sini ya, ada yang nyaris kelewat. Lalu ada juga di sini dan ada juga di sini ya. Ini yang paling dekat lu deh ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Ini terdengar simple, terdengar cuma kayak orang asal ngomong aja, tapi ini serius. Ini adalah 3 hal yang paling sering membuat orang ancur lagi di market. Apa aja itu? Yang pertama, jangan pegang uang panas. Ya, kalau udah pegang uang panas tuh ancur aja. Yang kedua, jangan over leverage. Ya. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Lu pakai 3 hal itu, ya, kemungkinan besar portofolio lu ya akan berkembang. Gue gak akan ngomong lu bisa beli McLaren atau beli Lambo atau apapun, enggak ya, tapi bisa berkembang. Jangan punya target yang gak make sense gitu ya. Dan kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi tabur sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.